sudah memuji Tuhan, menyembah Dia, dan pada saatnya kita akan mendengar dari firman Tuhan pada siang. atas dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang dibenarkan lewat iman percaya. Untuk itu Bapa, pada siang hari ini ibadah yang kedua,
baik kami yang hadir di Baitmu yang kudus, bahkan juga yang mengikuti live streaming. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan punya rencana memberkati kami semua. Untuk itu Tuhan, biarlah kami dengar-dengaran akan Engkau lewat kebenaran firman, supaya kami dipuaskan dan diberikan pengharapan baru. Untuk itu berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap diberkati dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah live streaming. Saya percaya pada siang hari ini, ibadah yang kedua ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 5 yang mengambil tema Tuhan Pemulihku. Saudaraku, bisa kita lihat dari kitab 2 Raja-Raja ini pasal 5 ayat 14 menjadi ayat kunci bagi kita. Boleh yang melihat Alkitab, boleh juga ada di layar CD ini. Kita akan baca satu ayat menjadi ayat kunci dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14. Dengan bersuara kita, baik yang ada di rumah bahkan juga yang di tempat ini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sampai sejauh ini pembacaan firman Allah. Saudara yang saya kasihi, yang dibicarakan di sini adalah tentang pemulihan, dan juga pemulihan ini yang dibutuhkan bangsa ini, pemulihan yang dibutuhkan penduduk bumi ini, pemulihan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Konsep orang Kristen ada 2 kata pemulihan yang harus dipikirkan. Ada pemulihan fisik, ada pemulihan rohani. Bangsa ini juga sedang berada di dalam penderitaan dan kita ada di dalamnya, sangat butuh pemulihan. Dan pemulihan dari 2 sisi ini hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Dokter bisa menangani orang yang sakit, pemulihan fisik, tapi pemulihan rohani ada di tangan Tuhan. Dan siang hari ini kita akan belajar alangkah indahnya sesuai dengan harapan Tuhan, supaya semua orang, bahkan bangsa ini dipulihkan dengan mengenal pribadi yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat kunci ini dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ini adalah kualitas kesembuhan yang tidak ada tandingannya. Ini adalah kualitas kesembuhan yang dimana hanya Tuhan bisa melakukan, yaitu kepulihan dan ketahiran. Jenis penyakit yang saat ini adalah hanya bisa disembuhkan. Kalau contohnya zaman dulu ada namanya penyakit kusta, zaman sekarang juga ada penyakit kusta. Tapi kalau Allah menyembuhkannya adalah orang itu akan pulih dan tahir. Kalau sekarang orang sakit kusta disembuhkan, dia hanya sembuh, bukan pulih, dalam arti bukan tahir. Dalam arti kalau pulih dan tahir itu berarti tidak ada bekasnya. Makanya ada kata seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Sehingga orang yang sakit kusta itu tadinya tidak bisa dikatakan orang dia sakit kusta, karena sudah tidak ada bekas dan tanda sakit kustanya. Sehingga dia sembuh secara fisik dan sembuh juga secara fisik, psikis, bahwa dia tidak ada lagi luka batin. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tokoh yang mau kita lihat di sini, sehingga kita berharap pemulihan dalam 2 hal. Orang selalu mengejar pulih secara fisik, tapi kunci penyakit itu diawali dengan pulihnya secara rohani. Ya, karena rohaninya kalau sudah pulih, pikirannya juga jadi baik, pikirannya juga jadi positif. Tapi kalau kerohaniannya itu sakit, nah itu akan menjadi
pemula untuk sakit dengan fisik. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat tokoh ini siapa. Kita masuk di dalam yang pertama latar belakangnya. Klik saja ayat 1 sampai 3. Dikatakan di sana Bapak Ibu, ya saya baca di sini. Ini latar belakang permasalahan. Namanya situ Naaman, panglima Raja Aram. Seorang terpandang di hadapan Tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Seorang panglima di sebuah kerajaan Aram dalam arti kondisi bangsa Aram itu, keamanan bangsa Aram itu ada di tangan namanya si Naaman ini, sang panglima yang diandalkan. Lalu dia sakit kusta. Sangat. Kalau kita bayangkan seorang panglima yang dimana di tangannya keamanan satu bangsa sakit kusta, berarti ini akan menjadi persoalan. Karena sakit kusta adalah penyakit yang menggerogoti fisik manusia, yang menggerogoti organ tubuh manusia, akhirnya dia bisa mati oleh karena penyakit itu. Tentu ancaman buat Naaman. Pertama, akan kehilangan posisi dia sebagai panglima. Kedua, akan kehilangan perekonomian dari kehidupan Naaman. Ketiga, bangsa Aram akan melemah terhadap bangsa-bangsa lain. Sehingga ini serius penyakitnya. Dia sakit kusta. Tapi apa yang terjadi? Dia dua. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Lihat di situ. Jadi ada suatu saat pernah ada gerombolan daripada tentara Aram ya berperang melawan Israel, lalu membawa seorang gadis menjadi tawanan, dan gadis ini menjadi pelayan dari istri sang panglima ini. Apa yang terjadi? Ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekarang tuanku, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudaraku, lihat di sini, Aram itu orang kafir dan selalu bertentangan dengan orang Israel. Lalu ada seorang gadis Israel ditawan dan menjadi pelayan dari istri sang panglima. Lalu dilihat tuannya sakit kusta. Tuannya walaupun tidak mengenal Allah Israel karena sakit kusta, ternyata seorang gadis ini memahami bahwa nabi berarti utusan Allah. Utusan Allah adalah nabi yang dimana bisa menyembuhkan dan memulihkan segala bentuk penyakit saat itu. Lalu ditawarkan, ada nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan penyakit tuanku. Itu diusulkan kepada nyonyanya atau istri dari panglima itu. Akhirnya kita lihat lagi di dalam ayat 4 apa reaksi daripada Naaman. Di dalam ayat 4, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, tuannya itu berarti Raja Aram. Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu, yaitu tadi yang tawanan itu. Begini berarti di mana ada nabi daripada mereka di Israel sana, di Samaria sana, bisa menyembuhkan penyakit. Maka ayat 5, jawab Raja Aram, baik, pergilah, aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pahaya. Nah, itu udah dibawa dan pergi. Bayangkan di situ sang panglima mendengar informasi dari sang pelayan yang jauh derajatnya di bawah, lalu karena ada keinginan daripada orang sakit ini yang saya mau sembuh. Hampir semua orang kalau ada orang sakit pasti inginnya sembuh, dan dia peka kepada informasi yang bisa menyembuhkan. Peka terhadap informasi yang bisa menyembuhkan. Sehingga kadang-kadang tidak peduli, yang penting saya mau sembuh. Apapun dibuat caranya, saya akan tempuh itu, yang penting saya sembuh. Kalau salah informasi
bukan malah kesembuhan yang terjadi. Saya katakan beberapa minggu lalu ada seorang ibu bercerita bahwa ibunya sebelum meninggal, bahwa ibunya itu adalah orang yang aktif mengkonsumsi obat dan tidak pernah terlambat jam minum obatnya. Sampai-sampai kalau dia di acara, sesuatu acara, tapi karena melihat jamnya dia duluan pulang. Karena apa? Dia takut jam minum obatnya terlambat. Konsumsi obat terus. Dan karena dia waktu sakit tidak sembuh-sembuh penyakitnya, dia peka mendengar informasi. Kalau ada obat ini, herbal ini bisa menyembuhkan, semuanya hampir dibeli. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, justru memperpendek dan mempercepat. Salah informasinya, bisa juga salah akibatnya. Itu hal yang wajar ketika kita menghadapi persoalan. Kita peka terhadap informasi-informasi yang bisa membawa kita keluar dari persoalan itu. Tapi ketika kita lihat apakah informasi itu benar, namun ketika kita lihat Naaman ini, ketika mendengar sebuah informasi yang bisa menyembuhkan, ada seorang nabi yang ada di Samaria bisa menyembuhkan, dan juga Naaman pergi ke sana. Ternyata apa yang terjadi, pemulihan terjadi kepada Naaman ini. Kita akan lihat tadi pemulihan fisik dan juga pemulihan rohani. Yang pertama, langkah untuk pemulihan ini. Yang pertama kita lihat. Terus, yang pertama di dalam ayat ini terdapat bahwa Naaman mau datang. Ya, terus Naaman mau datang kepada Tuhan yang benar. Ya, kalau dia mau menemui seorang nabi Israel, berarti itu peluang bahwa dia akan meyakini nabi itu dan juga Tuhan yang disembah oleh nabi itu. Akhirnya mereka berangkat, lalu raja mengutus dan mereka berangkat. Apa yang terjadi di sana lalu diterima dan bertemulah namanya Nabi Elisa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang kita lihat di dalam nats ini, pemulihan fisik, pemulihan rohani. Yang pertama langkahnya ada kerinduan dan mau datang kepada Tuhan yang benar. Informasi tentang Tuhan itu di mana-mana bisa kita dengar, tapi apakah kita mau datang kepada Tuhan ini? Saudara dan saya sudah menemukan Tuhan yang benar, posisinya sudah pas. Untuk itu saudaraku, ketika mereka Naaman mendengar ada nabi di Samaria, ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan, Naaman akan mempertaruhkan apa yang dimiliki dan juga bangsanya. Lalu dia mau datang kepada Tuhan yang benar, yang disembah oleh Nabi Elisa. Terus setelah mau datang sana, apa yang dikatakan oleh Elisa? Yang kedua itu yang kita lihat, ayat 10. Ya. Terus ayat 10 Bapak Ibu lihat apa yang dikatakan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan apa? Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ingat tahir dipakai. Ketika sudah datang Nabi Naaman, lalu Nabi Elisa mendengar kedatangan dia yang sakit itu. Apa yang dikatakan oleh Elisa? Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Yang kedua yang kita lihat di sini bahwa yang pertama tadi mau datang kepada Allah yang benar, yang kedua mau mentaati. Lihat ayat 12, ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Lalu kita lihat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia
hati. Yang kedua Bapak Ibu kita lihat di sini. Yang pertama dia datang, yang kedua apa yang dilakukan? Mau mentaati. Ya, diklik lagi. Yang kedua mau mentaati firman Tuhan meskipun kelihatannya tidak rasional. Tidak rasionalnya gimana? Sudah jauh-jauh, ya, jauh-jauh Naaman datang ke Israel mau bertemu Nabi, mau disembuhkan. Loh, kok Nabi bilang, pergilah ke Sungai Yordan, celupkan dirimu 7 kali, kau akan sembuh. Sepertinya Naaman kaget mendengar itu. Loh, saya pikir tadinya apa? Dia suruh saya lalu ditumpangkan tangannya, lalu diguncang-guncang, lalu ditaruh tangannya di atas penyakitku, lalu bla 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 bla, dan semuanya seperti ada ritual-ritual yang berbau mistik, lalu saya akan sembuh. Loh, kok ini hanya disuruh pergi ke Sungai Yordan, lalu celupkan 7 kali di sungai itu, kamu akan sembuh. Sepertinya di sini tidak rasional, tidak masuk di akal. Tapi apa yang terjadi? Yang dituntut bukan masalah rasional atau tidak firman Tuhan, tapi mau nggak kita mentaati apa kata Tuhan. Akhirnya dia pergi nggak? Dia pergi sekalipun dengan hati yang gusar. Dia tetap pergi. Dia tetap pergi dan dia juga tetap mau melakukan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekalipun dia ada protes. Loh, bukankah sungai di Abana, di Parpar jauh lebih baik? Maksudnya apa? Dia tahu terkenal sungai Yordan itu kotor. Ngapain harus ke situ? Coba Bapak Ibu, dikasih yang sederhana lalu minta yang aneh-aneh, ya kan? Sederhana kan, celupkanlah. Kadang-kadang yang sederhana itu orang tidak yakin, tapi yang aneh-aneh justru orang mulai yakin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang kedua dia lihat di situ, ia juga taat sekalipun sepertinya tidak rasional karena disuruh seperti itu. Tapi yang ketiga kita lihat, ya, dengan hati besar apa yang terjadi di dalam ayat 11. Lihat lagi ayat 11 Bapak Ibu lihat. Naaman besar terhadap perintah yang disampaikan tadi. Lalu kita masuk ke 13. Itu 11, 12 tadi dia besar tapi tetap pergi. Lalu ayat 13 lihat di sana, tetapi, nah ini pegawai-pegawai yang meyakinkan. Pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadanya, mandilah dan engkau akan menjadi kafir. Coba, loh Bapak, ya, karena pimpinannya. Seandainya perkara yang sukar, pasti Bapak melakukan karena Bapak ingin sembuh, kan? Apalagi perkara kecil seperti ini, hanya celupkan dirimu di Sungai Yordan 7 kali. Panggilan ini bisa, mau bayar berapapun bisa. Tapi justru tidak, sepertinya tidak rasional. Tapi apa yang terjadi? Ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke Sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Yang ketiga Bapak Ibu, pemulihan terjadi kalau mau datang kepada Tuhan yang benar. Yang kedua, mau mentaati sekalipun kadang tidak rasional. Dan yang ketiga, mau melakukan apa kata firman. Sang panglima turun ke Sungai Yordan yang serba kotor itu, disaksikan para anak buahnya. Itu bukan perkara yang gampang. Harga dirinya diturunkan di sana. Lalu dia mau turun membenamkan dirinya 7 kali. Dia mau melakukan persis seperti apa yang dikatakan. Itu kan langsung diklaim sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Berarti apa? Ada ketaatan di sana. Lalu orang berkata, kalau 2 kali dia celup tidak mau sampai 7, kira-kira sembuh nggak? Tidak sembuh. Bukan karena di jumlahnya, tapi karena ketaatannya. 7 kali hanya taat 2 kali berarti kurang.
Mau. Kalau diusir, ya udah, cuma sekali, cuma 2 kali, udah, mana sembuhnya? Makanya ada kata sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Ini menjadi ujian ketaatan bagi siapapun. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. 3 langkah dalam pemulihan fisik. Datang kepada apa yang benar. Pegang perkataan, taati perkataan apa yang kata Tuhan. Jangan pakai logika lalu berkata nggak masuk di akal. Tuhan bukan logika semata, tapi iman. Dan ketiga, mentaati dan melakukan apa kata Tuhan, dan dia pulih. Itu pemulihan fisik.